Halo sahabat kabar bursa, apa kabar? Anda menyaksikan kabar bursa hari ini bersama saya, Francisca Rati. Menyajikan berita terkini, informasi pilihan, serta rekomendasi saham. Kita jelang kabar bursa hari ini selengkapnya. Ranah baru perang dagang Amerika Serikat dan China telah dimulai. Alih-alih memperebutkan tarif, konflik perdagangan Washington dan Beijing dengan cepat beralih ke strategi yang berpotensi jauh lebih berbahaya. Pertarungan atas rantai pasokan global. Era baru perang dagang Amerika Serikat dan China telah dimulai. Alih-alih memperebutkan tarif, konflik perdagangan Washington dan Beijing dengan cepat beralih ke strategi yang berpotensi jauh lebih berbahaya, pertarungan atas rantai pasokan global. Mineral kritis ini menjadi senjata ekonomi Beijing dalam perang dagang, terutama sebagai respon atas tindakan Amerika yang terus menekan sektor teknologi Beijing. Dengan pembatasan ekspor, China menekan balik Amerika yang selama ini mendikte perdagangan chip dan teknologi tingginya. Alhasil, pemerintahan Trump kerepotan, apalagi rantai pasok dalam negeri belum siap menggantikan peran China. China menguasai hampir 70% produksi mineral kritis global. Jika situasi terus memanas, China bisa memperluas pembatasan yang berdampak langsung ke pasar global. Kini negeri Paman Sam sedang mempercepat upaya mengembalikan rantai pasok logam penting ke dalam negeri, termasuk produksi magnet dan bahan baku strategis lainnya. Namun, mengganti China bukan perkara mudah. Di Tenggarai, Amerika masih butuh waktu hingga 1 dekade untuk bisa mandiri dari pasokan China. Dominasi China dalam rantai pasok mineral kritis kian memicu kepanikan global. Cengkraman China pada mineral kritis mulai berdampak nyata ke sektor otomotif dunia. Pabrik Ford di Chicago terpaksa tutup sementara bulan lalu karena kekurangan komponen berbahan logam tanah jarang. Keterbatasan pasokan juga memengaruhi produsen skuter listrik terbesar India, Bajaj Auto. Hingga kini, puluhan permohonan ekspor dari perusahaan India belum disetujui pemerintah China. Permintaan ekspor logam kini harus melalui izin resmi dari Kementerian Perdagangan China. Hal senada dikeluhkan pembuat mobil Jerman. Pembatasan ekspor telah mengguncang ekonomi lokal dan mengancamnya gulung tikar. Keputusan China menangguhkan ekspor mineral kritis telah menjungkir balikan rantai pasok negara pusat produksi mobil ke dirgantaraan hingga kontraktor militer di seluruh dunia. Langkah itu mempertegas dominasi China atas industri mineral penting. Perang dagang belum usai, kini beralih ke adu kuat rantai pasok global. Dan untuk membahasnya lebih lanjut, kami sudah terhubung dengan Wijayanto Samirin, selaku ekonom Universitas Paramadina. Halo Pak Wija, apa kabar? Kabar baik. Iya, Pak Wija, ini ada permainan baru, tapi pemainnya masih yang lama ini ya. Perang dagang antara Amerika Serikat dan China ini tampaknya memasuki ranah baru, di mana alih-alih berebut tarif, sekarang perang dagangnya justru beralih ke strategi yang jauh lebih berbahaya nih. Kendali atas rantai pasokan global. Kira-kira seberapa besar sih resiko yang bakal kita hadapi ini? Jadi saya melihat apa yang terjadi sekarang ini sesuatu yang merupakan akibat dari ketidakkonsistenan Presiden Trump. Saya melihat Presiden Trump ini sifatnya spontan, responsif, tanpa perencanaan, terus-menerus berubah-ubah, sehingga kita sulit memprediksi kira-kira ke depan arah perdagangan internasional ini akan kemana. Kita lihat misalnya terkait tarif saja ya, Mbak Francisca. Trump mengancam tarif tinggi, kemudian dinaikkan lagi lebih tinggi, kemudian tiba-tiba ada penundaan seluruh negara 10% selama 9 bulan. Kemudian Cina ada negosiasi di Swiss
sudah seolah-olah cooling down, tapi muncul lagi hal-hal baru seperti ini. Kemudian belum lama tarif untuk produk mineral logam dari Kanada dinaikkan 50%. Jadi saya tidak melihat adanya koherensi agenda, adanya rencana Hmm. strategis yang jelas dari Trump. Jadi ini seperti uh, random walk saja gitu. Sehingga kalau kita memprediksi apa yang akan terjadi ke depan, saya khawatir prediksi kita akan segera terkoreksi karena apa yang dilakukan Trump itu terus-menerus berubah-ubah. Dan ketidakkonsistenan ini jelas dampaknya perdagangan internasional yang makin melambat. Yang Hmm. paling dirugikan Amerika Serikat sendiri karena negara-negara di luar Amerika Serikat mulai melakukan interaksi untuk memperkuat hubungan dagang. Jadi dalam konteks ini Amerika seperti ditinggalkan, baik itu dalam rangka kerjasama ekonomi, politik, bahkan pertahanan di mana dulu Amerika sangat dominan. Nah, kembali ke rare earth. Kalau kita Hmm. berbicara masalah rare earth, Cina mempunyai strategi jangka panjang tentang itu yang sudah dimulai puluhan tahun yang lalu. Ketika mereka melakukan investasi di Afrika misalnya, yang mereka harapkan tidak hanya return on investment, tetapi juga akses terhadap logam-logam jarang tersebut di Hmm. Asia, Asia Tengah, di Cina sendiri, di Latin Amerika, itu yang mereka lakukan. Sehingga sekarang mereka menguasai hampir 80%, 70 sampai 80% rare earth. Yang Amerika sendiri sebenarnya punya cadangan itu. Tapi untuk mengolah, untuk menambang, untuk memurnikan itu perlu waktu yang sangat lama. Jadi, kalau kita berbicara masalah perang supply chains, ini saya sepakat dengan Mbak Francisca, ini lebih parah daripada perang tarif. Kalau perang tarif itu tetap ada produksi, Hmm. tetapi harganya lebih mahal. Kalau yang terjadi perang supply chains, produksi pun tidak akan terjadi at whatever cost gitu. Contoh yang terakhir ini baru saja menghangat ya di Amerika. Iya. Ketika Presiden Trump menaikkan import metal dan aluminium dari Kanada 50%, yang terdampak ternyata tidak hanya produsen otomotif yang mereka akan berhenti beroperasi karena ya selama ini mengandalkan import dari Kanada termasuk perusahaan konstruksi, tapi even Coca-Cola, even Pepsi Cola itu juga kesulitan karena kaleng yang mereka gunakan itu produk impor dari Kanada. Hmm. Kalau harganya naik 50%, harga aluminiumnya, maka harga Coca-Cola akan naik 20%. Dan pasti masyarakat akan berpindah ke alternatif lain. Jadi apa yang dilakukan oleh Trump ini tanpa perencanaan, tanpa perhitungan, sehingga seringkali seperti menembak kaki sendiri. Yang dicederai adalah ekonomi domestiknya. Kalau pertanyaannya kemudian ke depan ini akan seperti apa? Melihat track record Trump, saya cukup yakin bahwa ini nanti juga akan berubah lagi. Setelah industri dalam negeri Amerika kalang kabut dan protes kepada presiden, presiden juga khawatir kehilangan popularitas, Republikan kehilangan popularitas, nanti terancam di pemilu Sela, dan saya rasa akan ada perubahan lagi. Karena apa yang terjadi sekarang sesuatu yang sangat tidak mungkin, lebih tidak mungkin daripada menaikkan tarif. Iya, tampaknya kalau misalnya kita melihat pergerakan Trump yang ini cepat sekali berubah-ubah, ini sebenarnya untuk dalam kondisi perang yang sesungguhnya juga kan benar-benar berbahaya begitu ya, Pak Wija. Ibaratnya kalau Iya, misalnya antara dua kubu saling mengatur strategi, yang satu ini tanpa strategi satu sekalipun ini justru yang paling berpotensi berbahaya di situ ya, Pak Wija. ya, misalnya yang paling gamblang, agenda Trump saat terpilih dan dinyatakan secara terbuka di depan Kongres adalah untuk meminimalisir defisit anggaran. Dan dia bilang
dalam masa pemerintahannya defisit anggaran atau defisit APBN mereka nol. Nah, tetapi yang terjadi justru akan melebar ke 2,5 triliun perkiraannya. Tahun pertama Trump memimpin, kenapa? Karena penghematan belum signifikan dilakukan, penerimaan dari tarif juga tidak seperti yang diharapkan, tetapi rencana memotong pajak untuk orang-orang kaya itu jalan terus. Jadi dikhawatirkan eh, budget defisitnya 2,5 triliun itu 2 kali ukuran GDP kita, Mbak Francisca. Dan kalau dalam rasio GDP Amerika itu kira-kira mendekati 10% PDB defisit APBN-nya. Jadi ya sangat wajar kalau dunia nervous, tidak hanya mencoba mencari alternatif pasar, tapi juga mencari alternatif mata uang selain US dollar. Jadi dari perang tarif, kemudian perang supply chains, perang mata uang, ini semua yang dirugikan Amerika Serikat. Indonesia pun, Mbak Francisca, akan merespon. Ya. Kita akan menerbitkan surat utang. Tadinya sangat tergantung kepada US dollar, denominasinya. Sekarang mulai melirik yuan, mulai melirik yen, mulai melirik Australian dollar. Dalam waktu dekat euro, kemudian pound sterling. Nah, ketika US dollar itu makin tidak populer, makin ditinggalkan, maka nilai US dollar akan turun. Dampaknya hutang pemerintah Amerika akan melejit. Ketika dolar turun 5%, hutangnya otomatis naik 5%. Ketika dolar turun nilainya 10%, hutang otomatis naik 10% dengan bunga yang juga makin tinggi karena Amerika dinilai semakin berisiko secara ekonomi maupun geopolitik. Ya, tampaknya memang dalam negeri Trump sendiri juga kan ini sekarang sudah mulai ditinggalkan oleh sekutu-sekutu dekatnya, terutama yang paling sangat-sangat saat ini viral begitu ya, aksi dari Elon Musk yang setelah keluar dari jabatannya langsung memborbardir rancangan undang-undang Trump dengan berbagai macam kritikan pedas. Ini tampaknya memang dari awal kebijakan Trump ini benar-benar tidak mengkalkulasikan dengan benar atau gimana? Bahkan sampai orang-orang terdekatnya pun semua kayaknya pada mundur gitu. Saya setuju dengan Bu Sri Mulyani ketika dalam saresan ekonomi beliau mengatakan bahwa sekarang ini ilmu ekonomi nggak dipakai. Bu Sri Mulyani sedang mengkritik apa yang dilakukan pemerintah Amerika ketika mereka menerapkan reciprocal tarif. Hitung-hitungannya itu sangat tidak masuk akal. Hal yang sama juga, ilmu fiskal, ilmu public finance itu tidak dipakai. Ketika penerimaan sedang seret, efisiensi tidak jalan, lah malah penghematan, pemotongan pajak itu dilakukan besar-besaran. Ini yang sebenarnya membuat Elon Musk marah. Kenapa? Karena memang agenda utama Doge yang dia pimpin kan melakukan efisiensi Ya. supaya pengeluarannya turun. Eh, Presiden Trump melakukan pemangkasan penerimaan dengan memangkas pajak, sehingga apa yang dilakukan selama ini oleh banyak pihak itu seolah-olah menjadi tidak berarti. Nah, ketika Elon Musk itu tidak puas dan mundur, sebenarnya ini puncak dari gunung es. Pasti banyak juga kolega-koleganya, supporternya yang juga mulai menjauh dari Trump. Ini mulai kelihatan raksasa teknologi, apakah itu CEO-nya ataukah pemiliknya, mulai berseberangan dengan Trump. Dari mulai Apple, kemudian Tesla, kemudian Meta, kelihatan tanda-tanda itu Amazon. Padahal mereka adalah donor utama Trump. Dan Mbak Francisca pasti masih ingat ketika Trump dilantik, mereka semua hadir di baris Iya. pertama VVIP. Tapi sekarang menjadi musuh. Yang berseru paling kencang begitu ya, justru sekarang sangat-sangat berseberangan. Dan contoh yang paling menarik ini adalah pada saat
Trump tiba-tiba nekat ini ya, tetap memberlakukan tarif, menggandakan tarif untuk impor baja dan aluminium hingga 50%. Ini kan memang Hmm. janjinya Trump ini kan untuk menguatkan industri baja nasional Amerika begitu ya, dan menciptakan banyak lapangan kerja di industri baja. Tapi ini kayaknya Trump lupa nih, kayak resiko yang justru nantinya multilateral efeknya ini tidak dibaca. Karena dengan tarif 50% ini kan justru akan menutup banyak sekali lapangan kerja di berbagai sektor lainnya begitu. Mungkin termasuk Coca-Cola tadi gitu Ya, ya. ya, Coca-Cola, Pepsi, dan berbagai produk minuman yang Amerika sangat merajai dunia saat ini. Hmm. Nah, Mbak Francisca, Presiden Trump mungkin tidak pernah membaca data. Data ekonomi Amerika itu mengatakan bahwa industri manufaktur itu hanya merepresentasikan 10% PDB Amerika. Hmm. 10%. Dari sisi tenaga kerja hanya merepresentasikan 8%. Jadi untuk yang 10% ekonomi dan 8% lapangan kerja itu all out. Yang dikorbankan adalah ekonomi yang lain, yang 90%. Tenaga kerja yang lain, yang 92%. Yang akan dibantu pun sektor manufaktur pun, sektor otomotif misalnya, yang akan dibangkitkan kembali oleh Trump dari mati suri, Ya. itu justru paling terdampak oleh kebijakan ini. Jadi ini memang saya menganggap era kegelapan bagi Amerika Serikat. Hmm. Karena dipimpin oleh seorang presiden yang kebijakannya seperti random walk ke Ya. kanan, ke kiri, tidak tidak jelas, tidak bisa diperkirakan, tidak bisa diduga. Kalau dalam istilah umumnya, random walk itu seperti dewa mabuk. Jadi ke kanan, ke kiri, itu nggak bisa diduga. Nah, ini yang sedang terjadi. Itu justru yang paling ditakutkan begitu ya, jurus dewa mabok ini yang sama sekali nggak terduga itu, Pak Wija. Nah, tapi kalau misalnya kita melihat kondisi di Indonesia, ini bias yang sama bukannya lagi terjadi ya? Atau malah bakal terjadi nggak sih seperti yang terjadi di Amerika? Karena kan saat ini pemerintah sedang menggaungkan hilirisasi, baik dari energi dan industri. Tapi di sisi lain, justru saat ini kan banyak sektor lain yang terpaksa tutup operasi, begitu. Kira-kira gimana nih Pak Wija? Ya, kalau kita lihat eh, struktur ekonomi Indonesia ya, kan 60%, sekitar 60% ya, 58, 56 kira-kira begitu ya naik turun. Sebut saja 60%, ekonomi kita itu adalah konsumsi domestik, konsumsi rumah tangga. Yang namanya konsumsi itu dalam kondisi apapun tetap mengonsumsi, tidak mungkin turun drastis. Artinya apa? Ekonomi kita itu relatif apa? Resisten, mempunyai daya tahan terhadap guncangan eksternal. Kemudian ekspor kita, kalau kita berbicara net ekspor, selisih antara ekspor dan impor kita itu hanya 1,5% PDB. Sangat kecil, jauh lebih kecil daripada negara lain, misalnya seperti Cina gitu ya, yang 5-6%. Sehingga ketika ada permasalahan di perdagangan internasional, kita relatif lebih mempunyai ketahanan. Memang resiko bagi Indonesia nanti ya currency risk gitu ya. Mm-mm. Rupiah berpotensi untuk melemah. Nah, memang kalau kita berbicara eh, motor pertumbuhan ekonomi kita selama ini, kalau dari resources-nya utang. Jadi Hmm. inputnya adalah hutang plus investasi. Tapi kemudian itu diarahkan ke sektor-sektor yang bukan manufacture, sektor-sektor yang apa sifatnya sumber daya alam, padat modal, tidak padat karya. Sehingga nilai investasinya besar, tetapi tidak menciptakan lapangan kerja. Hmm. Bagaimana dengan penerimaan negara? Nah, sayangnya untuk menarik investasi itu, pemerintah di masa lalu mengobral pajak. Sehingga ketika mereka datang, menambang, melakukan hilirisasi, yang diterima oleh pemerintah, yang diterima oleh Indonesia, sangat minimal. Dari Ya. sisi pajak tidak begitu besar,
lapangan kerja juga tidak begitu besar, tapi dampak lingkungannya itu sangat nyata. Jadi memang ada catatan penting dari apa yang kita lakukan 10 tahun terakhir, di mana pemerintah itu harus change the course, menggeser arah. Karena kalau tidak apa digeser arahnya, ya kita akan semakin terpuruk pertumbuhan ekonominya dan motor ekonomi kita semakin tidak sustainable. Pengangguran makin tinggi, sektor informal makin dominan, penerimaan pajak makin turun. Itu adalah hal-hal yang akan kita hadapi dalam beberapa tahun ke depan kalau strategi ini tidak diperbaiki. Jadi kuncinya memang menomorsatukan, mengarus utamakan peran sektor-sektor formal manufacture yang formal untuk mendongkrak pertumbuhan. Karena ini sustainable, ini memberikan nilai tambah, ini memberikan pekerjaan yang berkualitas kepada rakyat, ini memberikan penerimaan pajak yang signifikan bagi pemerintah untuk ketahanan fiskalnya. Ya Pak Wija, tapi yang menjadi keprihatinan adalah kalau misalnya dengan gaya negosiasi atau gaya berdagang Trump yang ibaratnya seperti dewa mabok itu begitu ya, bolehkah kita cemas begitu? Ini kan Indonesia lagi darurat lapangan kerja sebenarnya. Tapi saat ini pemerintah malah hanya memberikan stimulus untuk jaga daya beli, seperti diskon tarif gitu misalnya. Nah ini kan ibarat hanya kayak kasih charity sementara aja, sifatnya benar-benar jangka pendek gitu. Padahal kan yang dibutuhkan sebenarnya kan ini kebijakan yang lebih counter cyclical gitu ya. Angkatan kerja ini, angkatan kerja susah cari kerja. Gimana kalau kita mau meningkatkan Ya. daya beli, pemasukan aja nggak ada, income-nya nggak ada. Ini gimana nih Pak Wija? Kalau kita lihat dua insentif yang dilakukan oleh pemerintah Januari, Februari, kemudian Juni, Juli, itu memang sifatnya sangat short term. Itu sangat jangka pendek. Ini untuk menahan laju perlambatan pertumbuhan ekonomi. Di kuartal pertama kemarin, insentif Januari, Februari, itu dari sisi kualitas jauh lebih bagus daripada insentif yang kedua ini, yang Juni, Juli. Itu pun tidak berhasil mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Jadi ekonomi year on year, kuartal pertama masih di level 4,87%. Apalagi apa yang kita lihat Juni-Juli ini dari sisi size lebih kecil, kemudian lebih bias ke kalangan menengah atas, kemudian juga apa sesuatu yang sebenarnya sangat efektif, tepat sasaran, simple dilakukan, tidak dilakukan. Apa itu? Diskon tarif listrik. Jadi di antara 1, 2, sampai 5 program itu sebenarnya tidak seefektif diskon tarif. Kenapa? Diskon tarif itu kebocorannya, tarif listrik ya, kebocorannya sangat rendah. Karena menggunakan sistem yang sudah berjalan lama. Dan pasti tepat sasaran. Kalau yang dikasih diskon itu listrik 450 sampai 1.300 itu pasti masyarakat menengah bawah. Jadi ketakutan masalah implementasi di lapangan yang bocor, ada korupsi, atau masalah salah sasaran yang menerima justru kalangan atas, ini bisa dihindari. Nah, apa yang dilakukan sekarang ini, 5 paket itu cenderung memberikan bantuan kepada menengah atas. Misalnya diskon Tiket. tiket untuk berlibur. Nah, yang bisa berlibur kan kelas menengah atas yang masih punya tabungan. Yang bawah untuk makan aja sulit. Kemudian jalan tol. Itu yang menikmati yang punya mobil, gitu kan. Kemudian jaminan kerja. Itu juga yang punya kerja. Kemudian bantuan upah. Itu juga mereka yang kerja. Dan kalau kita lihat range yang lebar itu hingga 3,8 atau 3,5 juta per bulan itu sebenarnya di Indonesia sudah masuk kategori kalangan kelas menengah. Jadi yang betul-betul menyasar kalangan bawah hanya bantuan pangan. Tetapi kalau kita berbicara bantuan bahan pangan, selama ini kita punya dua masalah. Masalah pertama adalah akurasi data. Masalah yang kedua adalah governance implementasi di lapangan. Kita sering mendengar pelaksanaan di lapangan, ya pembagiannya tidak transparan,
dan seterusnya. Nah, ini tantangan yang kita hadapi. Sebenarnya kalau saya boleh mengusulkan next time, Hmm. ya diskon tarif itu paling tarif listrik itu paling efektif, paling simple, tepat sasaran, governance-nya bagus. Kemudian saya sepakat dengan Mbak Francisca. Jadi apa yang distimulus ini adalah konsumsi. Artinya apa? Eh, Begitu stimulusnya dihilangkan, maka konsumsi itu juga akan berhenti, maka dampak pertumbuhan ekonominya akan berhenti juga. Hmm. Jadi ini memang tidak sustainable. Selain boros anggaran APBN, ini juga tidak sustainable. Idealnya pemerintah itu melakukan hal-hal ke depan ya kalau akan melakukan insentif lagi, Ya. hal-hal yang bisa mendorong terciptanya aktivitas ekonomi baru. Hal-hal yang bisa menciptakan efisiensi sistem ekonomi, efisiensi logistik. Hmm. Hal-hal yang bisa menstimulus langsung aktivitas ekonomi. Misalnya apa? Kenapa tidak anggaran PU itu ditingkatkan Hmm. untuk proyek-proyek infrastruktur padat karya, Ya. jalan desa, kemudian apa irigasi desa dan seterusnya. Ini meningkatkan produktivitas pertanian, ini meningkatkan efisiensi logistik, meningkatkan kenyamanan masyarakat, pada saat yang bersamaan menciptakan lapangan kerja. Jadi bukan konsumsi yang begitu dimakan, dikonsumsi hilang dampaknya. Yang kedua misalnya, sektor yang mempunyai multiplier efek yang besar, jadi memberikan dampak kepada 140 lebih subsektor, itu adalah perumahan Hmm. rakyat. Ya. Dan subsektor itu produk dalam negeri semua. Nah, kenapa tidak? Pemerintah juga mengalokasikan dana lebih untuk mendukung sektor perumahan rakyat. Caranya bagaimana? Masyarakat kan sulit beli rumah. Mereka hanya bisa mencicil ketika ada subsidi bunga Ya. melalui FLPP. Kenapa tidak nilainya ditingkatkan jumlah rumah atau jumlah diskon sehingga ini bisa menstimulus aktivitas ekonomi rakyat. Kalau kita berbicara rumah mewah, kontraktornya perusahaan besar. Banyak komponen impor. Tapi kalau kita berbicara rumah murah, kontraktornya itu UMKM yang pekerja rakyat biasa, kemudian bahan-bahannya produk dalam negeri semua. Nah, yang ketiga, kenapa tidak dicoba melakukan relaksasi terhadap efisiensi perjalanan dinas, efisiensi rapat. Kalau perjalanan dinasnya penting, perlu. Kalau rapatnya penting, perlu. Ya, kenapa dilarang gitu ya? Jadi, Hmm. efisiensi yang eksesif itu membuat kementerian, membuat Pemda takut untuk melakukan aktivitas. Nah, sehingga ya tidak ada apa demand yang memadai untuk hotel, transportasi, kuliner, wisata dan seterusnya. Ini menciptakan pengangguran dan korban terbesar sebenarnya di area ini adalah UMKM. Iya, iya. Ini yang jadi concern kita bersama hingga saat ini begitu ya. Ini yang benar-benar kita nantikan kebijakan real sebenarnya dari pemerintah bagaimana menciptakan lapangan kerja yang sesungguhnya begitu. Nah, Pak Wija kalau misalnya kita balik lagi ke perang dagang Amerika Serikat dan China ini. Ini ada yang menarik nih Pak Wija. Ada laporan dari Boston Consulting Group yang memproyeksikan kan dengan kenaikan tarif hingga 50% untuk baja dan aluminium ini ternyata akan menambah beban biaya produksi udah pasti. Dan tentunya sektor yang paling berdampak ternyata di Amerika Serikat sendiri akan berdampak pada manufaktur logam. Bahkan kalau misalnya ini sudah berdampak bisa menyasar hingga ke sektor pertahanan yang justru membutuhkan komponen esensial baja yang berkualitas tinggi. Nah, pertanyaannya, jika sektor pertahanannya aja udah kendor nih Amerika Serikat, kan otomatis ekonominya bakal loyo ya. Gimana kira-kira analisis Anda Pak Wija? Ya, sebenarnya kalau kita berbicara metal, itu kan digunakan oleh hampir seluruh industri. Dari mulai konstruksi, otomotif, kemudian event komputer, kemudian apa infrastruktur, ya konstruksi tadi itu, kemudian industri pertahanan, bahkan apa consumer good seperti Coca-Cola dan seterusnya. Jadi apa yang disampaikan Boston Consulting benar adanya. Ini berdampak kepada industri pertahanan. Tapi industri lain yang di bawah itu yang tidak sesophisticated pertahanan itu juga terdampak. Karena Hmm. selama ini memang Amerika sudah tidak memproduksi
baja lagi secara memadai. Hmm. Kota-kota produsen bajanya sekarang sudah menjadi kota jasa, misalnya kayak Pittsburgh dan sekitarnya, kemudian daerah-daerah eh, ya kawasan apa tengah itu ya Amerika Serikat dulu adalah kota-kota yang memproduksi baja, tapi sekarang sudah tidak ada lagi, sudah pindah ke infrastruktur. Kalau mau dihidupkan lagi industri baja, perlu waktu berapa lama? Perlu investasi berapa? Apakah masyarakat siap kembali bekerja di sektor industri baja? Saya rasa eh, tidak, dan apa yang dilakukan oleh Trump ini menurut saya akan berhenti di tengah jalan. Yang dirugikan adalah Amerika Serikat sendiri. Iya, kalau misalnya kita melihat ini kan kebijakan-kebijakan Trump ini memang sebenarnya muaranya semua lebih ke China begitu ya. Banyak sekali pembatasan-pembatasan terhadap China yang dilakukan. Nah, otomatis kan kalau misalnya terjadi oversupply di China, dikhawatirkan akan terjadi banjir import nih. Khususnya di Indonesia yang lagi dikhawatirkan karena pada data BPS terakhir ini kan tren surplus perdagangan Indonesia menurun dari bulan ke bulan bahkan mendekati titik kritis. Nah, ekspor Indonesia ke China ini tidak tumbuh secepat impor. Apakah ini tandanya benar ini impor China mulai membanjiri Indonesia, Pak Wija? Ya, kita lihat ya struktur ekonomi kita. Kita 60% konsumsi. Kemudian government spending 17%. Kemudian investasi 30%. Cina itu konsumsi masyarakat itu hanya 39%. Hmm. Di bawah 40%. Kita 60%. Separuh kita. Hampir separuh kita. Kemudian investasi itu 41%. Kemudian government spending itu 33%. Bagi ekonomi Cina, yang paling mengkhawatirkan adalah dan net ekspor itu 20% ya. Yang Hmm. paling mengkhawatirkan ekonomi Cina adalah yang pertama, ketika ekspor terganggu. Yang kedua, ketika investasi dan produksi terganggu. Kemudian yang ketiga, ketika penerimaan negara turun. Karena government spending itu 33% dari ekonomi. Ini wajar ya untuk negara yang menggunakan pendekatan ekonomi sosialisme. Nah, berbeda dengan kita gitu ya, kita konsumsi. Dalam kondisi ekonomi sulit, ya masyarakat sulit untuk melakukan pengurangan konsumsi. Hmm. Impor tetap jalan terus. Dalam situasi seperti ini, Cina perlu pasar baru supaya investasinya jalan terus, supaya ekspornya tidak merosot, supaya manufacturer tetap berproduksi, ya mereka melakukan berbagai strategi, bisa jadi melalui dumping. Nah, Hmm. kalau kita melihat Indonesia, memang trade surplus kita bulan April lalu itu mengalami perlambatan. Surplus tetapi sangat tipis. Nah, memang import kita tidak berkurang, ada peningkatan sedikit, tetapi dari sisi ekspor kita memang turun. Karena yang kita ekspor itu kebanyakan produk-produk komoditi yang harganya memang ada kecenderungan turun ya, apalagi setelah ada dampak perang dagang ini. Jadi ekspor kita turun, Hmm. dari sisi volume turun sedikit, tapi dari sisi harga turun relatif signifikan. Pada saat yang bersamaan, import kita tetap tinggi. Tetapi kalau kita lihat komposisi import kita yang dicatat oleh BPS itu adalah barang-barang apa yang sifatnya barang-barang investasi. Jadi Hmm. bukan barang-barang konsumsi yang habis dipakai selama 1 tahun atau kurang gitu ya, tapi investasi. Nah, dugaan saya yang banyak kita import itu ya apa faktor produksi untuk manufacture kita. Karena sudah cukup lama kita tidak melakukan perbaikan karena COVID, kemudian kemarin karena pemilu. Saya rasa ada banyak ya produk-produk yang masuk untuk perbaikan. Tapi yang tidak kalah lagi adalah ya kita lihat mobil Cina banyak sekali yang masuk ke Indonesia yang komponen lokalnya sangat kecil gitu ya. Dominasi mobil Cina di Indonesia ini sebenarnya juga meningkatkan potensi trade deficit kita gitu. Karena lokal kontennya
apa sangat rendah. Kalaupun dicatatkan tinggi, itu ada proses mekanisme yang mereka lakukan lah gitu ya, sehingga sesungguhnya rendah, tapi dalam pencatatan apa dikesankan tinggi. Jadi ini menurut saya satu satu hal gitu. Berarti kalau misalnya bisa dibilang saat ini level kekhawatirannya bisa di level berapa nih Pak Wija untuk banjir import ini? Karena kan ini yang paling dikhawatirkan sebenarnya kan yang akan juga nantinya bisa mengguncang UMKM lokal atau industri lokal begitu. Kira-kira levelnya taraf Nah, kekhawatirannya di mana ini? ya, saya rasa pemerintah memang perlu segera bersikap, bertindak ya untuk mengurangi tekanan apa import ini dengan Hmm. pembatasan atau dengan tarif. Ya dalam kondisi darurat seperti ini saya rasa bisa dilakukan. Dan ini banyak negara yang justru barang secara gelap. Ini nilainya gede sekali. Dan dalam kondisi negara-negara lain butuh pasar, tidak tertutup kemungkinan apa barang yang masuk secara ilegal itu banyak sekali. Dan ini menurut saya harus disikapi dengan tegas, pelarangan, penghentian total penyelundupan. Hmm. Yang ini nilainya luar biasa besar, bahkan disinyalir yang membangkrutkan industri tekstil kita salah satunya adalah persaingan dari barang-barang import dari mancanegara tersebut. Jadi menurut saya pembatasan impor perlu dilakukan pada saat yang bersamaan adalah pelarangan penghentian total penyelundupan yang nilainya luar biasa besar. Ya, tapi di satu sisi juga tampaknya aktivitas pabrik China ini lagi nggak baik-baik aja ya Pak Wija. Karena berdasarkan data untuk pertama kalinya dalam 8 bulan terakhir nih, manufaktur di China anjlok. Kira-kira ada apa nih dengan China? Ada peluangkah buat Indonesia terhadap hal ini di sana? Jadi kalau kita lihat datanya, yang anjlok itu bukan output manufacture, bukan output Hmm, industri, tapi yang anjlok itu indeksnya, ya. namanya PMI, Purchasing Manager Index. Indeksnya memang apa selalu di atas 50 selama Hmm, 8 bulan terakhir, kemudian sekarang drop ke 48,3. ya. Selama itu masih di atas 60, industri ini masih optimis. Tapi ketika di bawah 50, industri ini mulai pesimis. Nah, ini kan 48,3, artinya pesimis. Hal yang sama hanya pernah terjadi kira-kira 3 tahun yang lalu, ketika mereka masih terkena dampak COVID. Jadi selama ini relatif lebih tinggi, kemudian di atas 50 selama 8 bulan terakhir, nah sekarang 48,3. Makanya kalau kita lihat output industri Cina secara year on year itu masih terus meningkat. Bahkan Hmm, hingga April kemarin, year on year mereka masih tumbuh 6%. Jadi bisa dikatakan begini, Purchasing Manager Index itu kan didapat dari survei. eh, apa kalau di Indonesia BPS ya, ya. apa BI, tanya kepada produsen tentang apakah kamu optimis atau pesimis, produksi akan naik atau akan turun atau stagnan, itu melalui survei. Nah, PMI itu lebih menggambarkan forecast yang akan terjadi ke depan. Tetapi faktanya output industri di Cina itu masih tumbuh terus hingga bulan April kemarin. Nah, ketika PMI turun, tidak tertutup kemungkinan di bulan-bulan mendatang output industri Cina juga akan mengalami penurunan. Hmm. Apakah ada peluang yang bisa ditangkap Indonesia kalau misalnya memang masih ada pesimistis begitu di industri dalam negeri China? Saya merasa bahwa kita harus waspada malah. Malah Jadi, waspada. ya, ada strategi defensif, ada strategi ofensif. Strategi defensifnya adalah kita kan banyak mengekspor ke Cina yang bentuknya komoditi. Ketika industri di Cina melambat, maka demand ini juga akan mengalami penurunan. Nah, dari sisi volume mungkin turun, dari sisi harga sudah pasti akan turun, sehingga penerimaan ekspor kita akan turun, cadangan devisa
kita mungkin akan sedikit tergerus. Jadi di aspek ini kita harus mengantisipasi supaya rupiah tetap kuat melalui berbagai kebijakan. Yang penting adalah implementasinya sesuai dengan yang direncanakan. Dana hasil ekspor yang ditahan selama setahun, tapi dengan fleksibilitas untuk dimanfaatkan oleh pemilik untuk hal-hal yang mendadak, mendesak, dan strategik, itu harus diterapkan dengan baik. Yang ofensif adalah kita harus membuka pasar baru selain pasar tradisional kita, selain Cina, selain India. Kenapa ada peluang mereka akan melakukan negosiasi dengan kita untuk mendapatkan term yang lebih baik, terutama dengan India ya, karena selama ini kita surplus cukup tinggi dengan India. Kemudian yang tidak kalah penting yang ketiga adalah untuk mendorong perdagangan antar negara yang melibatkan Indonesia itu menggunakan mata uang lokal supaya kita semakin tidak tergantung kepada US dollar. Karena ketika kita menggunakan mata uang lokal, artinya demand terhadap rupiah itu meningkat. Karena kita membayar ke Cina, membayar ke India pakai rupiah kan, demand terhadap rupiah meningkat karena banyak dibutuhkan, maka nilainya relatif stabil. BI tidak lagi terlalu repot untuk melakukan intervensi. Karena natural intervention itu sudah dilakukan oleh counterpart dagang kita. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Wija untuk waktu dan analisisnya di Kabar Bursa hari ini. Sehat dan sukses selalu Pak Wija. Makasih Mbak Francisca, sehat selalu, sukses ya. Ya, sama-sama sukses Pak Wija. Dan sahabat Kabar Bursa, sajian tadi sekaligus menjadi penutup Kabar Bursa hari ini. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Ayo follow, klik subscribe channel Kabar Bursa, like dan share konten-konten berkualitasnya. Ikuti berita terkini, analisis dan rekomendasi saham di portal berita kabarbursa.com. Mewakili seluruh kru yang bertugas, saya pamit undur diri. Sampai jumpa.